Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mutiara Intan Permatasari bersama rekan saya Ni'matul Maula. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Asbabi Wurudil Hadis. Sebelum kami mulai presentasi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Tubagus Hasan Basri LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu mustalah hadis yang mana telah memberi kesempatan kepada kami untuk presentasi kali ini. Kita lanjut ke pembahasan materi Al-Mabahathul Awal fi ta'rifi asbabi wurudil hadis. Sebelum kita masuk ke pengertian ilmu asbabil wurud hadis, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu kenapa sih kita harus mengetahui ilmu asbabil wurud hadis. Di antara beberapa hal yang sangat penting dalam mempelajari hadis ialah mengetahui sebab-sebab lahirnya hadis tersebut. Karena pengetahuan tentang hal itu dapat menolong memahamkan makna hadis secara sempurna, sebagaimana halnya pengetahuan tentang asbabun nuzul dapat menolong untuk memahamkan makna ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Taimiyah berkata, mengetahui asbabul wurud itu dapat menolong dalam memahamkan al-hadis dan ayat, sebab mengetahui asbabul wurud itu dapat membantu kita mengetahui musabab atau akibatnya. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa sebab-sebab latar belakang dan sejarah dikeluarkan hadis itu sudah tercakup dalam pembahasan ilmu tarikh. Karena itu tidak perlu dijadikan suatu ilmu yang berdiri sendiri. Akan tetapi karena ilmu ini mempunyai sifat-sifat yang khusus yang tidak seluruhnya tercakup dalam ilmu tarikh dan mempunyai faedah yang besar sekali dalam lapangan ilmu hadis, maka kebanyakan muhadisin menjadikan ilmu itu suatu ilmu pengetahuan tersendiri sebagai cabang ilmu hadis dari jurusan matan. Ta'rif asbabi wurudil hadis huwa ilmun yubhatsu fihi 'anil asbabid da'iyati ila dzikri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-haditsa awalan. Asbabul wurud hadis adalah ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang mendorong Nabi mengucapkan sebuah hadis pertama kali. Wa hadza sababu qad yakunu su'alan wa qad takunu haditsatan wa qad takunu qissatan fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haditsa bisababihi au bisababiha. Dan sebab-sebabnya itu terkadang bisa berupa sebuah pertanyaan, sebuah kejadian, atau sebuah kisah, dan dengan sebab-sebab itulah Nabi bersabda demikian dan demikian. Huwa ma yakunu tariqan li tahdidil muradi minal hadithi min umumin au khususin au itlaqin au taqyidin au naskhin au ghairi dzalik. Au huwa ma waradal haditsu ayyama wuqu'ihi. Kemudian asbabul wurud ini merupakan sebuah cara untuk menentukan maksud dari hadis tersebut, baik dari segi umumnya, khususnya, atau mutlak sama muqayyadnya, atau nasikh mansukhnya, dan yang lain sebagainya. Dan dari ilmu ini juga membahas waktu tersabdakannya hadis tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian asbabil wurudil hadis, sekarang kita masuk ke contohnya untuk lebih menambah pemahaman kita. Mithaluhu rawal Imamul Bukhari wal Imamu Muslimun fi sahihaihima an Amiril Mu'minina Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Sayyidina Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang itu tergantung apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkannya. Nah, hadis yang tadi itu merupakan contoh asbabul wurud yang tidak tercantum dalam rangkaian hadis itu sendiri, tetapi kita bisa mengetahuinya dari hadis yang terdapat di riwayat lain yang sanadnya juga berlainan. Asbabul wurud dari hadis tersebut di atas kita bisa temukan pada hadis yang ditakhrijkan oleh Imam At-Tabrani yang bersanad siqah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana bainana rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qaisin fa abat ayyatazawwajaha hatta yuhajiru fahajara tazawwajaha kunna nusammihi muhajira Ummi Qaisin. Konon pada jamaah kami terdapat seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Lanjut ya teman-teman ke pembahasan selanjutnya. Al-mabhatsu tsani al-farqu baina sababin nuzul wa sababil wurud. Pembahasan yang kedua yaitu tentang perbedaan asbabun nuzul dengan asbabul wurud. Setelah kita memahami pengertian asbabul wurud dengan contohnya di mabahas awal tadi, mari kita lihat perbedaannya dengan asbabun nuzul. Ta'rifu sababin nuzulil Qur'an huwa dzikru kulli ma yattasilu fi sababi nuzuli ayah awil ayati mukhbiratan anhu aw mubayyinatan li hikamihi fi zamani wuqu'ihi. Sababin nuzulil Qur'an yaitu menyebutkan segala hal yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat yang mana ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang peristiwa turunnya ayat tersebut atau juga menjelaskan hikmah-hikmahnya pada waktu turunnya atau pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Wa yakunu imma haditsatan waqa'at lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi aw su'alan warada ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa takunul ayatu mubayyinatan litilkal haditsati aw raddatan 'ala su'alil muwajjahi aw nahwi dzalik. Dan terkadang peristiwa itu bisa berbentuk sebuah kejadian yang terjadi pada diri Nabi sendiri di masa beliau, atau juga bisa berupa pertanyaan yang ditunjukkan kepada Nabi, sehingga sebuah ayat yang turun itu berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian tersebut atau menyanggah sebuah pertanyaan yang dihadapkan kepada Nabi dan yang lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian asbabun nuzul, pasti kalian sudah bisa membedakannya ya teman-teman, antara asbabul wurud dengan asbabun nuzul. Perbedaan yang paling menonjol ialah asbabun nuzul adalah penyebab atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Sedangkan asbabul wurud yaitu penyebab atau segala peristiwa yang melatar belakangi diungkapkannya suatu hadis oleh Rasulullah SAW. Dari keterangan di atas sudah jelas ya teman-teman bahwa asbabun nuzul itu membicarakan penyebab turunnya suatu ayat, sedangkan asbabul wurud membahas penyebab terwujudnya suatu hadis. Al-mabhasu tsalisu fawaidu ma'rifati asbabi wurudil hadisi. Pembahasan yang ketiga yaitu membahas tentang faidah mengetahui asbabul wurudnya suatu hadis. Di sini ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama, idraku hukmi tasyri'i wa ma'rifatu maqasidi syari'ati. Dengan mengetahui asbabul wurudnya suatu hadis, kita bisa mengetahui hukum syariat dari hadis tersebut dan juga maqasidu syariahnya. Kemudian poin yang kedua, fahmul hadis 'alal wajhi sahihi wa salamatul istinbat minhu. Dapat memahami hadisnya itu dengan benar. Kemudian poin yang ketiga, takhsisul am, mentaksis hadis yang masih umum. Kemudian yang keempat, taqyidul mutlaq. Terus ada bayanu illatil hukmi, menjelaskan ilatnya suatu hukum dari hadis tersebut.
Terus tahdidu amrin naskhi wa bayanin nasikh wal mansukh. Jadi kayak misalkan ada suatu kejadian yang mengharuskan hadis itu dinasakh dan dengan asbabul wurud tersebut kita jadi tahu mengapa hadis itu dinasakh dan hukum yang barunya itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya ada tafsilul mujmal, memperinci hadis-hadis yang masih mujmal, yang masih global. Terus ta'yinul mubham, menjelaskan sesuatu yang masih samar. Kemudian ada izalatul iskal anir riwayah. Al-mabhatsur rabi'u taqsimul hadithi min haitsu asbabil wurudi. Poin yang keempat ini membahas tentang pembagian hadis dari segi asbabul wurudnya. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ma lahu sababun wa ma la sababalahu, atau ahadits ibtidaiyah, hadis yang mempunyai sebab dan hadis yang mempunyai sababul wurud dan hadis yang tidak mempunyai sababul wurud. Misalul hadis al-ibtidai, di sini ada contoh hadis yang tidak memiliki sababul wurud. Kalau misalkan hadis yang memiliki sababul wurud itu kan udah dijelaskan tadi di slide yang kedua. Ada contoh itu di situ ada hadis dan juga sababul wurudnya. Kemudian di sini ada contoh hadis yang tidak memiliki sababul wurud. Marwahu Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa siyamir ramadan wa hajjul bait. Nah, jadi hadis ini itu ada tanpa adanya sababul wurud. Al-mabhatsul khamisu ilmu asbabi wurudil hadis tatbiqan. Nah, pembahasan yang kelima ini atau poin yang kelima menjelaskan tentang penerapan ilmu asbabul wurud. Nah, jadi di sini itu ada beberapa hadis dan juga sababul wurudnya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu yang lebih banyak lagi, bisa dilihat di kitabnya Ilmu Asbabi Wurudil Hadis. Nah, di sini cuma ada 2 yang dicantumkan dan bisa dibaca sendiri ya. Ini ya bisa dibaca sendiri. Hunaka ba'du nususil hadithiyah allati tabaqa 'alaiha al-ulama'u qawaida ilmi sababi wurudil hadis wa min hadhihi al-ahadits. Nah, jadi yang pertama, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika sharihul iman. Nah, terus di bawahnya ada sebabnya, sebab kenapa ada hadis tersebut. Dan ke bawahnya bisa dibaca sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampailah di bagian akhir presentasi. Selama presentasi kami telah menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan ilmu asbabil wurud hadis. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan presentasi kami dari awal hingga akhir. Kami juga ingin memohon maaf apabila di dalam presentasi kami terdapat kata-kata yang tidak tersampaikan dengan jelas atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk melihat video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.